Selamat sore Mas Ngatino, jumpa kembali. Selamat sore Pak Mardi, jumpa kembali. Ngapunten nih ganggu waktunya. Kita mau minta informasi terkait panjenenganipun yang Carik yang dimakamkan di sini. Kira-kira menurut panjenengan berdasarkan mungkin cerita tutur yang jenengan terima atau tampi dari mungkin kakek buyut atau orang tua atau siapapun itu, kepripun Mas, yang Carik itu sebenarnya siapa? Oke, yang Carik itu sebenarnya bukan yang Carik yang orang-orang sebut di sini Mas. Dan ini yang Carik ini aslinya bukan dari sini. Berarti ini pendatang atau sih? Pendatang, betul. Nah, itu dari mana beliau Mas? Beliau itu dari Gerobokan Serang Mas. Gerobokan Serang. Oh, Jawa Tengah berarti nggih. Jawa Tengah. Ya. Emang namanya aslinya yang Carik atau gimana Mas? Namanya bukan yang Carik Mas. Namanya itu kalau orang dulu itu Ronggo apa Ronggo Sabto Yudo atau kelihatannya ya gitu Mas, Ronggo apa itu. Tapi itu yang jelas itu Sabto Yudo. Karena kemarin kan kita juga ikut di event yang selama ini menjadi event tahunan yang ada di acara Grebek Besar Gunung Wijil yang ada di Padukuhan Gudang Desa Kampung itu Mas. Itu kayaknya beliau memang terah dari Ronggo atau Senopati. Sehingga nama lainnya ada yang mengatakan Wongso Sabto Yudo itu bisa juga Mas. Laras nggih, mungkin itu identik ngaten sih. Iya, identik. Karena kalau Wongso itu kan anak ya. Itu anak, Sabto itu 7, Yudo itu senopati atau perang. Jadi barangkali saudaranya 7 semua jadi senopati yang ahli perang. Ataupun mungkin terah yang ketujuh mungkin terah yang ketujuh dari saudara-saudaranya 7 itu. Itu semua senopati barangkali ya Mas, tapi yang sampai di sini kan beliau disebut yang Carik itu tadi. Kalau nggak salah Carik sendiri berarti utusan ngaten sih. Utusan, ya. Utusan. Terus kalau di makam ini kok beliau menjadi leluhur itu kira-kira kiprahnya gimana Mas? Apa karena terkait dengan adanya Bergodo Kawandosojoyo yang ada di sini atau gimana? Ya, ini ada terkait sama Bergodo Kawandosojoyo erat sekali karena ya yang Carik ini ahli dalam bidang strategi perang. Jadi dia itu punya strategi perang yang bentuknya umpamanya sabit perang atau nama tempur yang lain itu apa gitu. Dia ahlinya itu Mas. Mungkin terbawa dari garis darah ngaten. Iya, terbawa dari garis darah yang itu tadi senopati yang ketujuh itu tadi dalam kurun waktu barangkali ya Mas ya. Tuh. Ini kalau nggak salah ini garwane piantun mriki nggih. Ya, garwanya piantun mriki yang bernama ya itu Nyi Serang karena sudah menjadi istri dari yang Carik. Berarti sebutan Nyai Serang niku karena jadi istri karena udah menjadi istri yang Carik dari Serang. Sehingga sebutannya ngikuti nama asalnya ngaten nggih. Iya. Siap. Terus beliau itu kagungan putra pinten? Beliau punya putri ya Mas. Ini namanya si Pinesti. Pinesti ini punya anak 1 juga. Ini juga menjadi orang Jaduk di sini. Selain yang putri ada nggak yang putra? Yang putra ada Mas. Itu yang sering di apa namanya itu ya Grebek ya. Ya Grebek itu yang di Gunung Wijil sana itu bisa apa namanya ya. Nanti kalau sampai di sana nanti ada cerita-cerita khusus ya Mas ya. Sing kalau nggak salah itu yang di sana itu Jayakromo atau Jayakromo atau anu nggih. Iya. Jiwakromo atau Jayakromo kalau nggak salah yang dulu kami pernah dengar. Dan mungkin di makam ngawen katanya juga ada saudaranya, benarkah?
Yang laki-laki. Yang laki-laki di Ngawen itu ya dimakamkan di makam Ngawen ngaten nggih. umum Ngawen itu ada itu namanya Jiwayuda apa Kertiboyo kalau nggak salah. Jiwayuda Mas. Oh, Jiwayuda. Itu Kertiboyo itu kan orang tuanya Mas. Oh, berarti Mertuanya yang oh, cari. mertuanya yang cari. Iya, mertuanya yang cari Kertiboyo. Berarti yang cari itu ke sini sebagai utusan, terus diterima di sini oleh Ki Kertiboyo berarti nggih. Oh iya. Terus nanti memperistri putri dari beliau yang nanti sebutannya Nyi Serang tadi nggih. Serang, iya. Berarti terus mempunyai putra, tiga, dua putra, satu putri ngaten nggih. Betul, betul. Tadi disebutkan Jiwayuda, Jiwa Kromo sama kalih Pinesti. Pinesti utawa Dewi Pinesti mungkin. Iya, Dewi Pinesti. Nggih. Terus dari Dewi Pinesti Mas. Itu kagungan putra mboten? Dewi Pinesti kagungan putra Mas. Itu yang kondang itu bernama Ponco Setiwo. Ponco Setiwo. Iya. Oh, nggih. Itu terus sinten kira-kira mungkin dari menurut panjenengan yang selama ini mencari referensi sejarah dari beberapa cerita tutur yang jenengan tampi dari berbagai macam tokoh niku kinten-kinten sinten Bapak Ponco Setiwo menurut tutur itu? Kalau Bapak Ponco Setiwo itu menurut tutur itu Raden Mas Said. Putra dari Raden Mas Said. Iya, putra dari yang Mas dapat Said. sini ngaten nggih. Iya. Nggih mungkin kalau nggak salah kita pernah baca nih dari referensi beberapa artikel yang terkait di sejarah Ngawen, memang keberadaan Raden Mas Said memang agak lama di sini nggih. Kalau nggak salah pernah saya dengar dari beberapa orang dan mungkin pernah saya baca emang dari sini sejak kira-kira kurang lebihnya waktu itu umur 5 tahun gitu. 5 tahun dan betul. Dirawat mungkin diasuh oleh keluarga yang cari ini yang cari ini sampai dia jadi orang hebat jaduk terus sampai dia punya sebutan pangeran alap-alap Sambernyowo yang punya yang memimpin gitu aja ya Mas, yang memimpin Bergodo Kawandosojoyo itu ya beliau. Karena nama alap-alap Sambernyowo itu sebenarnya nama Bergodo itu Mas, alap-alap satu kesatuan itu satu kesatuan. Berarti itu skuadron ataupun satu pasukan yang tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lain nggih. Ya betul. Tidak hanya satu orang ngaten nggih. Betul, iya. Nggih. Baik, matur nuwun. Ini kita udah diberikan sedikit mungkin gambaran-gambaran terkait informasi sejarah yang ada di area makam yang cari atau area makam yang ada di Ngawen ini. Ya. Yang tentu saja ini akan menjadi bahan bagi kami untuk mengerti dan menggali lagi sejarah yang terkait dengan tokoh-tokoh besar yang ada di Ngawen, dan harapannya mungkin ini akan menjadi referensi baru yang akan menjadi sesuatu cecolok buat kami tentunya, dan juga mungkin dari poro-poro yang nanti kepingin ataupun punya kepedulian untuk menuangkan torehan tulisan sejarah ataupun dalam bentuk yang lain, nanti mungkin akan menjadi sebuah bahan katanya Mas. Nanti mudah-mudahan dari ini semua mungkin akan bisa membawa lebih untuk kemanfaatannya dalam kehidupan yang utamanya untuk masyarakat di seputar yang ada di sini, utamanya Ngawen, mungkin agak luasnya mungkin Gunung Kidul dan sebagainya. Ngaten sih Mas. Matur nuwun sekali. Mudah-mudahan ini akan membawa sesuatu yang lebih baik utamanya untuk kemanfaatan hidup kita sama-sama. Ngaten sih Mas, matur nuwun. Sami-sami.